Shalom anak-anak semua, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di ibadah bersama di bulan September ini. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita akan memuji namanya, kita akan muliakan namanya, kita akan angkat satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum memulai ibadah ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus yang sangat baik, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang segar. Kami siap untuk memulai ibadah ini Tuhan. Di bulan September ini kami ingin memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati kami, dan kami ingin mendengarkan firman Tuhan dengan segenap kerinduan kami. Mari Tuhan, bersihkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami anak-anak-Mu ini siap untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Anak-anak, mari Bu Ira ajak semua kalian untuk bangkit berdiri, kita akan bersuka cita lagi memuji nama Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. hari ini ku rasa bahagia berkumpul
satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Masih semangat memuji Tuhan ya anak-anak, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari kita sama-sama pujikan lagu Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Anak-anak, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita,
kita akan angkat satu pujian bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Kuat karena kau menopang. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kakak bersyukur Kak Maria pada hari ini bisa menyapa teman-teman semua melalui persekutuan pagi hari ini. Nah, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kalau sampai pagi hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk bangun dalam keadaan tubuh yang baik dan kami bisa memulai aktivitas kami
dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami memohon pimpinan dan penyertaan-Mu untuk perenungan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami, mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, saat ini kakak mau ajak teman-teman sekalian untuk senam wajah dulu nih pagi-pagi. Akan ada beberapa emoji. Nah teman-teman harus ikutin ya emoji itu bentuknya atau rupanya seperti apa. Oke, kita coba yang pertama. Ini dia emojinya. Coba dicontohin di rumah wajah marahnya. Iya. Sudah? Oke, sekarang kita coba emoji yang kedua. Wajah bosan. Sudah? Sekarang kita coba yang ketiga ya. Wajah sedih. Sudah dicoba? Oke, coba sekali lagi nih ya. Wajah apa ya? Wajah senang. Sudah semua? Nah, sekarang kakak mau tanya. Dari sekian ekspresi yang tadi kita coba, yang mana yang paling sering kalian tunjukkan setiap hari? Happy? Marah? Wajah sedih? Atau bosan? Pasti macam-macam ekspresi ya. Tapi di masa pandemi ini mungkin akan lebih banyak yang menampilkan emoji marah, bosan, atau sedih. Nah teman-teman, kita mungkin menampilkan ekspresi yang marah, yang sedih, yang bosan karena kita gak bisa kemana-mana. Gak bisa main sama temen, gak bisa pergi keluar kota. Kita juga harus pakai masker atau face shield kemana-mana. Nah tapi bukan hanya teman-teman kok yang merasakan itu. Hampir semua orang di seluruh dunia merasakan itu. Menampilkan ekspresi-ekspresi seperti marah, sedih, bosan. Karena menghadapi pandemi ini, kakak-kakak SMP, SMA, teman-teman dari papa, mama, semuanya juga menampilkan ekspresi seperti itu. Kita semua tengah berada di situasi yang sangat tidak menyenangkan. Tapi teman-teman, menariknya firman Tuhan berkata sesuatu nih. Kalau kita tengah merasakan keadaan yang tidak menyenangkan, teman-teman tetap diperintahkan untuk melakukan ini. Yuk kita baca di dalam surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita buka Alkitabnya ya, dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Kakak akan baca untuk kita sekalian. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah teman-teman, tahu nggak Bapak Paulus waktu menulis perkataan ini, waktu nulis surat ini kepada jemaat di Filipi, dia sedang di mana? Ada yang tahu nggak? Yap, dia sedang di dalam penjara. Bayangkan teman-teman, seorang yang tengah ada di dalam penjara, tapi dia memerintahkan orang lain untuk bersukacita. Dia memberi nasihat kepada jemaat di Filipi untuk bersukacita. Padahal dia sendiri tengah dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Biasanya ya, kalau orang yang tengah dalam keadaan tidak menyenangkan, cenderung ingin dihibur, ingin ditolong, ya. Tapi Rasul Paulus atau Bapak Paulus ini, ketika dia tidak bisa kemana-mana, ketika dia merasa dianiaya, ketika dia merasa menderita, hidupnya nggak nyaman, dia masih tetap memikirkan orang lain, khususnya jemaat di Filipi. Ia memerintahkan supaya jemaat di Filipi ini tetap bersukacita, sekalipun pada saat itu mereka pun tengah merasakan keadaan yang tidak menyenangkan. Pada waktu itu tengah ada perselisihan di antara jemaat. Dikatakan di situ ada perselisihan antara Yudia dan Sintike.
Nah, Bapak Paulus mengajak setiap jemaat yang ada di Filipi untuk tidak fokus kepada hal yang tidak menyenangkan itu, melainkan harus tetap bersuka cita. Nah, lalu apa sih arti bersuka cita menurut Bapak Paulus? Sedangkan Bapak Paulus sendiri tengah dalam keadaan tidak menyenangkan, tapi dia bisa mengatakan supaya orang bersuka cita dan artinya dia sangat bersuka cita. Nah, yang pertama, bagi Bapak Paulus, bersuka cita artinya kita tetap berusaha mengerjakan yang baik dan memaknai dengan baik setiap situasi. Bagi Bapak Paulus, bersuka cita itu artinya bukan sekedar bersenang-senang, tapi memaknai dengan baik setiap situasi. Tidak terus mengeluh atau menyalahkan Tuhan atas situasi tidak enak yang terjadi. Nah, teman-teman, saat ini semua orang tengah mengalami pergumulan yang sama. Tapi Bapak Paulus mengajak kita untuk melihat berkat apa yang kita terima di tengah kesulitan atau di tengah masa pandemi ini. Misalnya, ketika pandemi ini teman-teman menjadi punya banyak waktu untuk bercerita, bermain bersama mama papa. Kalau dulu biasanya sulit ketemu mama papa karena mama papa bekerja. Tapi di masa pandemi ini kalian punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama. Atau teman-teman bisa belajar masak sama mama, belajar bikin kue. Atau teman-teman bisa tidur lebih lama, ya kan? Atau teman-teman bisa punya waktu untuk belajar bermain musik, bisa punya waktu berkebun, bisa punya waktu untuk berolahraga lebih banyak, bisa santai-santai juga. Nah, itu adalah berkat yang bisa teman-teman temukan sekalipun teman-teman tengah dalam keadaan atau situasi yang tidak nyaman. Selain itu, bersukacita artinya kita tetap berusaha mengerjakan hal yang baik. Coba teman-teman lihat di ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan artinya pamer ya teman-teman, tapi kebaikan hati teman-teman tetap dirasakan. Khususnya di tengah pandemi ini banyak orang yang membutuhkan pertolongan teman-teman. Teman-teman tetap melakukan pertolongan kepada mereka. Memberi yang kekurangan, mengirim pulsa kepada temannya mungkin yang kekurangan. Karena sekarang kan semuanya serba online ya, butuh kuota. Dan teman-teman juga tetap berusaha mengerjakan yang baik. Taat terhadap aturan pemerintah, taat terhadap aturan sekolah, orang tua, dan juga gereja. Dan yang terpenting teman-teman melakukan semuanya itu dengan penuh ucapan syukur dan dengan ketulusan sambil terus percaya pada perlindungan Tuhan. Yang kedua, bersukacita bagi Bapak Paulus artinya tidak fokus pada kesusahan yang sedang terjadi dan setia berdoa kepada Tuhan. Nah teman-teman, kakak punya sedikit cerita. Jadi sekitar 100 tahun lebih yang lalu ada seorang bapak bernama Horatius Spafford. Waktu itu dia mengalami keadaan yang sangat sulit. Pertama, dia punya anak laki-laki meninggal dunia. Selanjutnya, dia punya usaha perumahan kebakaran, semuanya hilang, hancur, terbakar oleh api. Tidak lama setelah itu, peristiwa ketiga yang paling menyakitkan buat dia adalah ia juga harus kehilangan 4 orang putrinya atau anak perempuannya. 4 orang putrinya ini meninggal dalam kecelakaan kapal yang mereka tumpangi. Dan hanya tersisa Bapak Spafford dan istrinya. Dia sangat susah hati, dia sangat sedih, dia berduka cita. Tapi dia tidak fokus pada penderitaannya. Dia tetap berdoa kepada Tuhan dan dia bisa berkata, "It is well with my soul." Nyamanlah jiwaku. Itu adalah perkataan yang dia tulis
sebagai lirik dari lagu yang ia buat. Dia tidak fokus pada penderitaannya. Dia tetap fokus pada Tuhan dan tetap menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah teman-teman, di masa sulit ini kita juga belajar untuk tidak fokus kepada pergumulan kita, keadaan yang memaksa kita harus tetap tinggal di rumah. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6 dalam bacaan kita Filipi pasal yang ke-4. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita diajak untuk sabar menghadapi tantangan masa ini, berharap terus kepada Tuhan kalau Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan memang tidak berjanji akan mengabulkan doa teman-teman seketika. Misalnya, oh Tuhan aku berdoa hari ini besok harus terjadi ya. Tidak demikian. Tapi di tengah pergumulan kita, di tengah doa kita, Tuhan akan menghadirkan damai sejahtera di dalam hati kita. Nah teman-teman, Tuhan sendiri juga yang akan memampukan kita untuk bersuka cita. Asalkan kita mau terus berupaya juga ya, jangan menentang. Selain itu kita tidak berputus asa. Kita harus tetap pegang teguh harapan kita kepada Tuhan. Dan ungkapan bersukacitalah senantiasa ini mendorong kita untuk bersukacita dalam berbagai macam situasi dan kondisi. Kalau kita bersukacita, kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa belajar dengan senang, kita bisa bermain dengan senang, kita bisa semakin tekun dan bersatu hati untuk menolong orang lain, dan kita bebas dari kekhawatiran. Entah pandemi ini selesainya kapan, kita tidak akan cemas karena kita tahu Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik. Mari kita berfokus kepada Tuhan, karena seperti yang firman Tuhan bilang, kalau kita bersuka cita, kalau kita punya hati yang gembira, kita akan memiliki semangat. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Teman-teman, pesan yang sederhana ini terkadang sulit untuk dilakukan, tapi biarlah Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya hari lepas hari. Jadi mulai saat ini, ekspresi apa yang harus sering kita tampilkan sekalipun kita pakai masker? Ya, emosi senang, emoji gembira, ekspresi bersukacita. Oke, siap teman-teman? Seperti contoh ini, coba kita sama-sama tampilkan ekspresi senangnya, ekspresi bersukacitanya. Hebat, anak-anak Tuhan harus senantiasa bersukacita sekalipun harus pakai masker. Dan sambil kita menghayati momen ini untuk menghargai setiap hal yang masih bisa kita lakukan sekalipun di rumah saja. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ampun jika khususnya selama pandemi ini kami banyak mengeluh, kami banyak marah, baik kepada mama, papa, adik, kakak, bahkan kepada Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami mau belajar untuk tidak berfokus kepada masa sulit ini. Tapi kami mau belajar untuk terus berdoa kepada Tuhan, untuk terus berharap kepada Tuhan, untuk terus bersuka cita. Sehingga orang-orang di sekitar kami pun boleh menikmati sukacita yang sama seperti apa yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan berdoa syafaat, tetapi sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu Jangan Pernah Menyerah.
langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Anak-anak, mari saat ini kita akan berdoa syafaat. Anak-anak bisa persiapkan diri dengan baik. Kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari anak-anak kita berdoa. Ucap syukur kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang begitu baik dan luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Meskipun dalam situasi saat ini yang kami belum bisa bertatap muka dengan anak-anak di dalam pembelajaran, tapi kami percaya Tuhan sudah mencurahkan berkat-berkat-Mu kepada kami, anak-anak-Mu, kepada kami, orang tua anak-anak-Mu, kepada kami, para bapak ibu guru, kepada kami, para karyawan, kepada kami, para pengurus YBBM Masehi ini. Kami berserah pasrah kepadamu, kami percaya Tuhan sudah mencurahkan kepada kami masing-masing kesehatan, sukacita, dan kedamaian kepada kami. Tolong Tuhan, beri kepada kami masing-masing roh untuk mematuhi aturan di dalam protokol kesehatan ini. Semua ini bukan untuk kami sendiri, tetapi untuk semuanya. Biarlah masing-masing kami senantiasa berada dalam keadaan sehat, karena Tuhan yang memberkati dan menuntun kami. Bagian kami adalah mempersiapkan diri dengan cara menjaga kesehatan kami masing-masing. Bapa Surgawi, kami juga serahkan ke tangan kuasa-Mu, para orang tua kami masing-masing, para orang tua, para murid kami. Biarlah Tuhan juga mencurahkan kepada mereka dengan hikmat, dengan pekerjaan,
dengan rezeki yang luar biasa. Semuanya itu biarlah bisa Tuhan curah dan limpahkan kepada orang tua anak-anak kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota kami tercinta Kudus ini, yang sampai saat ini kami tahu belum begitu baik keadaannya karena masih adanya COVID ini. Tetapi kami percaya di dalam Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada kami, Tuhan sendiri yang akan membentengi kota kami tercinta ini dengan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Kami juga serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan, pemerintahan kami, Indonesia ini, kami percaya juga Tuhan biarlah hikmat yang berasal dari Tuhan, Tuhan curah dan limpahkan kepada para pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi Bapak Presiden sampai tingkat terendah di keluarga kami masing-masing. Biarlah hikmat yang berasal dari Tuhan senantiasa melingkupi dan menaungi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu doa kami kurang sempurna, tetapi kami tahu Tuhan akan menyempurnakan. Sekali lagi kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan, anak-anak kami yang sampai saat ini masih berada di rumah untuk belajar dari rumah. Kami percaya Tuhan akan memberikan kepada anak-anak kami kesehatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga akan menutup kebaktian pada saat ini dengan kami percaya Tuhan, Tuhan sudah mencurahkan berkat kasih karunia kepada kami masing-masing. Tuhan akan melindungi kami masing-masing. Tuhan akan memberkati kami masing-masing dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, dengan mujizat-Mu yang luar biasa yang sudah Tuhan limpah dan curahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam Stay home, stay safe, and stay healthy. Wash your hands with soap and water for at least 20 seconds. Cover your sneezes or cough with tissues or sleeves. Wear masks correctly if you go outside. Keep a safe distance when communicating. Exercise regularly and eat nutritious food. Remember to stay safe and stay healthy. Maseiku